semuanya, saya Milatus Fadilah dari S1 Akuntansi kelas 5BA1R akan menjelaskan mata kuliah e-commerce dengan dosen pengampu Bapak Nusyirwan Eskom MM. Dalam materi ini, saya akan menjelaskan apa itu e-commerce, marketplace, dan online shop. Yang pertama, e-commerce. Electronic commerce atau e-commerce adalah suatu proses transaksi jual beli di mana pelaksanaannya dilakukan secara online melalui media elektronik. Sama halnya dengan transaksi jual beli secara langsung yang meliputi proses promosi, pembelian, dan pemasaran. Hanya saja berbeda dalam pelaksanaannya. Jika jual beli secara langsung, maka transaksinya secara tatap muka, sedangkan e-commerce pelaksanaannya melalui online dengan media elektronik. Jenis-jenis e-commerce, yang pertama ada B2B atau business to business, yaitu di mana perusahaan akan menjual produk atau jasanya kepada perusahaan lain. Contohnya, perusahaan manufaktur yang bekerja sama dengan perusahaan digital marketing untuk membantu perusahaan manufaktur mempromosikan penjualannya. Kedua, B2C atau business to customer, di mana perusahaan akan menjual produk atau jasanya ke pelanggan. Contohnya, perusahaan A yang menjual barang elektronik secara online kemudian dibeli oleh konsumen yang berada di luar kota untuk memenuhi kebutuhannya. Ketiga, B2A atau Business to Administration, e-commerce yang melibatkan perusahaan dengan lembaga pemerintahan. Contohnya, penjualan website untuk lembaga pemerintahan setempat. Keempat, C2B atau Customer to Business, yaitu e-commerce yang melibatkan individu dengan perusahaan. Contohnya, seorang jasa desain grafis yang menawarkan jasanya untuk pembuatan logo terhadap sebuah perusahaan. Kelima, C2A atau Customer to Public Administration, e-commerce yang melibatkan individu dengan instansi pemerintahan. Dan yang terakhir, keenam, ada C2C atau Customer to Customer, e-commerce yang melibatkan individu dengan individu lain. Contohnya, penjualan barang bekas secara online kepada pelanggan. Manfaat penggunaan e-commerce. Yang pertama, biaya rendah. Kita tidak perlu mengeluarkan biaya untuk menyewa tempat jual beli. Yang kedua, jangkauan luas. Kita dapat menjangkau orang-orang di luar kota untuk dapat berbelanja. Yang ketiga, buka 24 jam. Yang keempat, transaksi dan pengiriman barang lebih mudah. Kita dapat bertransaksi melalui transfer antar bank. Yang kelima, tidak perlu stok barang. Nah, kita dapat menjadi dropshipper, yaitu pelaku penjual barang yang menjadi perantara antara konsumen dan pemasok barang. Selanjutnya ada marketplace. Marketplace adalah situs atau platform yang digunakan sebagai tempat transaksi jual beli pada toko online, di mana berbagai penjual dengan produk yang berbeda bisa berkumpul untuk menjualkan produknya ke pelanggan. Contoh dari marketplace di dunia ada Amazon dan Alibaba. Sedangkan contoh marketplace di Indonesia ada Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Kemudian ada online shop, yaitu toko yang semua proses transaksinya dilakukan secara digital melalui perantara device yang digunakan oleh pembeli dan penjual. Di sini pembeli ditawarkan barang dalam bentuk display yang disediakan penjual sebagai gambar dari produk yang akan dibeli konsumen. Nah, proses transaksinya pun juga terjadi tanpa tatap muka, di mana pembeli ditawarkan beberapa opsi atau metode dalam pembayaran, seperti pembayaran melalui dana ataupun transfer antar bank. Kemudian ada online store. Sama halnya dengan online shop, hanya saja berbeda dalam penggunaannya. Online store digunakan dalam penjualan
yang berskala besar dan barang yang berbagai macam jenisnya. Contohnya, penjualan pakaian yang terdiri dari pakaian anak-anak, pakaian dewasa, pakaian laki-laki maupun pakaian perempuan. Sedangkan online shop, penggunaannya ditujukan pada penjualan berskala kecil dan barangnya pun sejenis. Contohnya online shop makanan. E-commerce, marketplace, dan online shop adalah beberapa istilah yang sering digunakan dalam dunia bisnis online. Meskipun ketiganya menawarkan cara yang sama untuk membeli dan menjual produk secara online, tetapi sebenarnya terdapat perbedaan. Apa sih perbedaan dari ketiga istilah tersebut? Yang pertama, berdasarkan konsep dan tujuan. E-commerce dapat mencakup bisnis online yang menjual produk secara langsung ke konsumen atau bisnis yang menjual produk kepada bisnis lain. Marketplace yaitu platform online yang menyediakan tempat bagi banyak penjual untuk menjual produk mereka ke konsumen atau website. Terakhir ada online shop, yaitu toko online yang dimiliki dan dioperasikan oleh satu penjual. Kedua, berdasarkan pemilik bisnis. E-commerce dan online shop dimiliki dan dioperasikan oleh satu penjual tunggal, sementara e-commerce memiliki banyak penjual yang bergabung dan menjual produk mereka di platform yang disediakan. Ketiga, berdasarkan produk. E-commerce dan online shop biasanya memiliki produk yang spesifik atau terbatas yang dijual oleh satu penjual. Sedangkan marketplace di sisi lain menawarkan berbagai produk dari berbagai penjual, sehingga pelanggan memiliki lebih banyak pilihan. Keempat, berdasarkan efektivitas biaya. Di e-commerce akan menghabiskan biaya awal untuk pembuatan website dan perpanjangan per tahunnya. Di marketplace lebih terjangkau, bahkan bisa gratis. Ada beberapa fitur premium yang hanya bisa diakses untuk pemilik toko yang berbayar. Sedangkan di online shop, di sosial media biasanya pembuatannya gratis dan promosinya pun gratis, tergantung dari konten yang disajikan dalam sosial media tersebut. Kelima, berdasarkan strategi promosi. Dalam marketplace, kita harus memiliki reputasi yang bagus agar ketika seseorang mencari produk yang diinginkan, maka pencarian utamanya marketplace kita akan berada di paling atas. Dalam e-commerce, kita memiliki keleluasaan tersendiri karena pada website tersebut hanya ada toko kita dan produk yang kita jual. Sedangkan dalam online shop menggunakan sosial media pribadi untuk menarik perhatian customer. Keenam, berdasarkan jenis barang. Dalam marketplace, barang umum seperti perkakas dan aksesoris yang dapat dibeli dalam jumlah besar. Dalam e-commerce, cocok bagi barang bermerek atau yang sudah memiliki brand tinggi. Sedangkan dalam online shop, barang yang dijual bebas, biasanya dalam skala lebih kecil, yang ditunjukkan untuk konsumsi pribadi. Sekian dari penjelasan mata kuliah e-commerce yang sudah saya jelaskan. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Bye!